baca Quran 1 jam per hari itu luar biasa, ya. Tapi kalau seandainya kita yang namanya main HP itu 1 jam nggak proses ya, 2 jam nggak proses, ya sampai batu lainnya. Itu seperti itu. Kurang sering mengatakan, kamu bahkan, sering mengatakan, apakah kemudian misalnya, apakah kemudian kita akan berpotensi menjadi orang hebat atau tidak? Itu tergantung kebiasaan kita. Apakah sudah menunjukkan sebagai orang hebat atau buat? Saya kepingin besok hebat, Ustaz. Saya kepingin seperti Gus Baha. Saya kepingin seperti kiai ini. Saya kepingin seperti kiai ini. Pertanyaan sederhananya adalah, panjenengan sampun mentradisikan seperti orang hebat atau? Kalau seandainya kebiasaan kita sama sekali tidak mencerminkan orang hebat, belas tulinan ya tulinan, sholat ya nggak tahu, sholat malam ya nggak tahu, puasa ya nggak tahu, baca Quran ya kolok-kolok, padahal sing jerak sing sering itu justru jarang-jarang macam-macam. Mari ngono kita berkeinginan untuk menjadi orang hebat, yakinlah bahwa kita itu sedang mengigau itu, sedang tidur itu. Mari, Gus Baha misalnya katanya tidak pakai HP, kita luar biasa pakai HP. Jadi kita boleh bermimpi untuk menjadi orang hebat, tapi tolong kemudian tradisi kita untuk kemudian juga seperti orang hebat. Di antara pintu masuknya adalah mari kita bersikap beda terhadap bulan Ramadan, di mana keistimewaannya cukup luar biasa. Yang awalnya kita bermain HP, sekarang kita tekan untuk hanya sekedar menggunakan HP. Menggunakan itu peruntukan, menggunakan itu adalah kebutuhan. Lagi-lagi ngapunten sekali, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Bukan praktis kita. Sehingga aja di Mas Agus, uang kiroat, guru mana kiroat? Moro-moro wafat, ya apa itu? Meskipun enak tapi aja dulu. Saya dua anak cilik, kayak saya tuntas di sini anak gitu. Itu seperti itu. Kenyataannya apa? Adik gulo, adik ibu, adik istri saya, mana meninggal dunia? Bagaimana? Ya, jadi luar biasa saat ini. Monggo kita upayakan menggunakan waktu dan terus melakukan evaluasi. Jadi bisa jadi karena kualitas puasa kita, katanya Imam Ghazali, yang namanya puasa Ramadan itu ada tingkatannya. Apa itu? Yang pertama itu adalah shaum, puasanya orang awam, itu hanya puasa, tidak makan, tidak melakukan hubungan seksual dan seterusnya. Pokoknya hanya itu. Tapi mulut kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa, semuanya tidak puasa. Itu seperti itu, sehingga sulit untuk kemudian mendapatkan dampak positif, pengaruh positif yang cukup signifikan dari puasa kita. Itu seperti itu. Lah, yuk nopo caranya kalau bisa naik tingkat menjadi shaum khusus. Caranya yang paling enak itu nopo shaum khusus niku. Kita niku untuk bisa berperilaku, bersikap dan seterusnya niku tergantung wong kang soleh kumpulono. Circle kita siapa? Kalau seandainya circle kita itu adalah orang-orang yang memang tidak mengajak kepada kebaikan, memang kita sulit untuk berbuat kebaikan. Kalau seandainya circle kita, orang-orang yang ada di dekat kita itu adalah orang yang luar biasa, itu pada akhirnya juga seperti itu juga sama, begitu ya. Itu seperti itu. Saya ingatkan kepada panjenengan, khamsun yufdirna sha'iman. Ada 5 hal yang di situ itu adalah bisa membatalkan pahalanya orang yang puasa. Apa itu? Bohong. Pada sebab itu berbohong. Bohong itu boleh 2. Yang pertama itu apabila kalau seandainya tidak bohong itu terjadi pembunuhan, maka boleh bohong. Yang kedua itu adalah kalau seandainya kita sedang melakukan rekonsiliasi, ono wong sing bermusuhan terus, gitu. Ayo umpamane boten kita bohong
kepada yang lain juga begitu. Itu luar biasa sampai. Bahkan kepingin ucap makan sampai ya, nembal. Akhirnya bareng. Lah, ini kuat sih. Mata. Lah. Boleh lagi bohong itu pada istri boleh. Jadi Ustaz Agus pun merekomendasi. Oke, angsal bohong kali istri, betul angsal gitu. Betul angsal. Ini ada kasus jadi umpamanya ditakoni bojo sampean, aku sih ayu Mas, ngomong aja sih ayu gitu. Wis enggak sampean masa aku saya ayu, yo ayuan mahasiswa aku. Oh, ngamuk jadi nyanyi gitu. Iya, itu seperti itu. Jadi seperti itu Allah. Oke, riba juga begitu. Bayangkan Allah, ini podo agel kabeh. Nggih, adu-adu, kemudian bersumpah palsu, kemudian an-nazar bisyahwatin, melihat dengan syahwat, itu juga kemudian misalnya Allah. Ini puangan sebagai HP. Nggih. Kadang-kadang pun sing ayu lewat. Tengah HP ini maksudnya. Ini kan gak diwasi sejenak itu menemak gitu. Tapi kan setelah dia wasi sejenak, terus gitu. Lu orang tunggalin, dan seterusnya. Paling enak bagaimana ekstrim untuk kemudian kalau seandainya tidak karena kepentingan kita tidak memegang hati. Kalau selalu deklarasi, kalau sampai tadi ibu konten semacam apa namanya, monggo sarang-sarang, kalau rek maghrib sampai subuh itu betul hati. Dan ternyata saya lumayan kuat, padahal dulu ketua umum di Majelis Ulama Indonesia, pulau Republik Dur Kampung Pulau Terkecil petakan. Sehingga malam itu enak. Malam itu untuk apa ya? Enak. Saya belajar ini, enak sudah. Ya. Tapi ini kalau sibuk sampai dewa mata entek moro-moro waktu. Ternyata udah jam 10. Ternyata udah jam 11. Ngeten terus. Kan gak mari-mari. Yo kok ceritanya pagar laut diterokan. Kok orang pagar laut itu sudah bisa pagar laut, kamu sih ngaku soal pagar ini serius. Indonesia jangan menjadi dia sembuh gitu. Jadi ada keadaan ngomong yo masing pagar kan kalau sih urusan desa kalau sih gitu ngalingkap ya itu ya banyak lagi keistimewaan Indonesia itu begitu banyak. Oke, terus banyak hal yang ada di an-nazar penting diperhatikan. Kemudian bagaimana rukunnya? Rukunnya itu ada dua. Apa itu? Yang pertama itu adalah niat, yang kedua itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat al-arba'ah. Yang pertama itu adalah niat, karena ini ibadah, membedakan antara diet dengan puasa, maka niat itu menjadi penting. Kapan niat harus dilakukan? Niat itu harus tabiat. Niat itu yang pertama itu adalah dia itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu apa? Rukun atau yang itu harus dikertakan, harus diucapkan oleh hati kita. Nawaitu shawmawatin an adai fardhi ramadhani hadis sanatillahi ta'ala, itu adalah niat yang sifatnya talafut. Ya, itu masih harus dikertakan ke hati kita. Kapan itu dilakukan? Harus pada waktu malam hari. Tabiat harus nginep. Sing jenenge malam itu adalah maghrib sampai subuh. Bagaimana kalau seandainya tidak niat? Kalau seandainya tidak niat, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Itu seperti itu. Okay? Oleh karena demikian dianjurkan di dalam kitab-kitab itu, kalau seandainya kemudian kita taraweh pada malam yang pertama itu, dianjurkan imam itu untuk kemudian melaksanakan atau membimbing jamaahnya untuk niat bersama-sama, dan itu dikatakan kuliah atau jami'ah seluruhnya, mulai malam pertama sampai malam yang terakhir dirobel. Kenapa? Karena niat tidak boleh lupa. Kalau seandainya lupa niat, maka ada imsak atau ada konsep namanya al-imsak li ghairis shaim. Ada tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal
karena kita lupa melakukan niat. Jadi buat tenang lupa niat. Niat harus dilaksanakan pada waktu malam, tidak harus setelah tidur, tidak apa-apa di sela-sela tidur. Buat apa-apa. Mantun sahur saged, mantun maghrib setelah buka puasa. Buat apa-apa. Mantun ngeten film Ustaz, apa perlu tajdid? Apa perlu memperbarui niat? Boten sampun. Sudah cekap niku pun. Itu seperti itu ya. Terus pun sampai lupa niat dan karena ini masalah ibadah. Kemudian apalagi al-imsak an jami'il mufattirat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Makan, minum atau yang pertama hubungan seksual gitu. Bijima'in, istimna, sengaja keluar mani. Yang kedua istiqoah itu sengaja muntah. Kemudian dukhulu ainin jaufan, masuknya benda ke rongga jalan tembus. Kalau tidak melalui jalan tembus berarti tidak batal. Misalnya rokok, misalnya suntik gitu, panjenengan tasih usia subur apunten gitu, mantun wonten saged disuntik KB niku adalah pada waktu siang hari karena malam pada tutup KB niku ya apa lek suntik benar termasuk karena dia memasukkan benda pada bukan rongga. Yang dimaksud rongga niku apa? Rek sing ketat niku di telinga niki rongga, mulut niki rongga, hidung niki rongga. Nggih, termasuk kemaluan. Kemudian apalagi kalau seandainya obat mata sehingga panjenengan niku pakai tetes obat niku nopo celaan dan macam-macam niku mboten termasuk dalam kategori yang membatalkan niku mboten. Ya napa umpamane nyicipi makanan ya pokok pun dilek gini. Napa malih sak sendok, ora sak sendok kok kurang masih delok sih. Ya batal ngoten nggih, tapi nek diduno meneh misalnya diangkat lagi seperti itu. Ya, memang kalau seandainya kita sedang puasa wajib kita hati-hati banget. Di antaranya adalah sing memungkinkan untuk kemudian kita telan itu adalah kalau seandainya ludah kita masih sirfin, masih murni. Ya, kalau seandainya kok kemudian misalnya geraham kita, gigi kita berdarah, kemudian kita itu ada ludah yang kemudian sedang menopo bahasa Jawa dinempang banyak di sini itu misalnya, tapi di situ kita yakin ada darah, diupayakan itu dilepeh, itu dikeluarkan, itu seperti itu. Kemudian karena pembersihan pensucian mulut ini harus menggunakan itu. Kalau seandainya yang namanya itu niku ludah niku itu adalah sudah tercampur dengan darah, itu kan berarti sudah ada unsur yang lain, itu harus dibersihkan. Niku rek wonten darah itu, wonten saged dilek, itu termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Ya napa darah, ya napa rak itu juga demikian. Ada yang mengatakan bahwa itu termasuk dalam kategori yang harus dilepehkan, yang harus dikeluarkan. Ada memang kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan itu. Oke? Itu kalau seandainya kita ngomong dalam konteks yang rinci itu di mriki niki wonten had zahir, had batin. Ada batas luar di mana ketika sudah di situ harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan kembali. Ada had batin. Kalau seandainya sampai begitu, maka masih memungkinkan untuk ditelan. Mana had zahir, had batin? Itu ada yang mengatakan makhraj ha, ada yang mengatakan makhraj kha. Niku maten. Nek wis ketok kha, berarti kudu dikeluarkan. Kalau saat itu kan had zahir. Lah nek saderenge saged ditelan. Itu seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nggih. Terus kudu hati-hati karena semuanya itu memang butuh ilmu. Nah, ini sampun berarti siang di ngapunten. Kemudian ada juga kesunahan macam-macam. Mungkin kalau seandainya kurang ditanyakan. Orang yang kemudian tidak puasa pada bulan Ramadan ada 4 kategori. Yang pertama wajib qadha, yang kedua wajib fidyah, yang ketiga itu adalah wajib qadha dan fidyah, yang ketiga tidak
meskipun macam-macam niku keluarga kita umpamanya si konten seperti itu, dia memang wajib iktidaannya itu bayar fidyah itu antara 6 sampai 7 on gitu ya, atau 1 kilo setiap hari dibayarkan, dan itu tidak dibayarkan kecuali pada fuqara masakin, tidak kepada mustahik zakat yang lain. Fuqara masakin sing diparingi itu. Jadi kalau seandainya ada mbah kita sampun pikun boten saged pun nggih, boten jangkep lah cara kasarane niku kewajiban awalnya niku memang itu gitu ya. Atau maridun layu jabar, orang yang sakit yang memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, itu kewajiban awalnya itu adalah fidyah. Itu bayar fidyah, kewajiban awal, bukan puasa. Meskipun ternyata ada keajaiban. Apa keajaiban? Sembuh ternyata. Ya sudah, vonis dokter pertama mengatakan ini tidak bisa sembuh, itu sudah. Ya ternyata ada keajaiban. Ya, keajaiban ya sembuh itu. Apakah harus kodok? Tidak, karena sudah setiap hari bayar. Itu seperti itu. Kemudian bayar fidyah, bayar kodok saja. Nopo? Wong sing kemudian dia tidak puasa lebih disebabkan karena mengkhawatirkan unsur dirinya sendiri. Ada, meskipun juga bersamaan dengan mengkhawatirkan yang lain. Itu seperti itu. Kalau seandainya dia sedang menyusui, kalau seandainya dia sedang hamil, ya itu pokoknya karena alasan pribadi, gitu. Kok kemudian terpaksa tidak puasa, racing pasti head, nifas. Ini hanya membayar kodok saja, tidak membayar fidyah. Tapi kalau seandainya tidak melibatkan dirinya sendiri, tapi yang jadi pertimbangan adalah unsur bayinya orang lain, maka dia di samping membayar kodok juga membayar fidyah. Kalau betul poso, terus tapi belum kuat saja poso. Biasa-biasa mawon, biasa kok barang hamil itu setiap tahun, Ustaz. Begitu. Terus kenapa? Kulo hanya khawatir kepada bayi kulo. Bayi kulo ini benten, Ustaz. Bayi kulo ini saat ini benten. Kata kalau seandainya tidak diseriusi, akan potensi untuk bikin stunting macam-macam. Loh, remaman itu kan jenengan dari di samping kodok juga bayar fidyah. Mata ibu ya, kata agak bermasalah ini sih, mata ibu. Bagaimana kaitannya dengan akhirul kodok, orang yang mengakhirkan kodok? Kalau seandainya karena uzur tidak ada sanksi. Tidak puasa pada bulan ini, bulan Ramadan ini, bukan apa-apa, tapi harus cepat dikodok. Harus cepat dikodok. Kalau seandainya tidak kodoknya itu adalah karena dia itu uzur, tidak kodoknya, loro terus kemari-mari, utau matang meneng, sundulan nyusui kesundulan malah sundulan. Ini buatan-buatan sanksi. Tapi umpamanya buatan karena itu, karena malas. Namanya muakhirul kodok yang kemudian misalnya di situ ada sanksi. Setiap hari itu adalah membayar fidyah sama dengan yang tadi. Setiap hari tambah lagi. Kalau seandainya 1 tahun itu teledornya itu adalah tambahannya itu adalah satu mut tadi itu 6 on tadi itu. Kalau seandainya teledor lagi tahun kedua, itu ditambah lagi menjadi 2 dan seterusnya. Tapi pun sampai lagi-lagi begitu. Kalau seandainya kita dipanggil mendadak, kalau seandainya kita teledor bukan repot. Itu secara umum waktu ini sampun jam sampeyan mungkin panjenengan ada hal-hal yang perlu untuk kemudian didiskusikan. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan kepada beliau? Ibunya sudah lanjut 1, 2, 3. Ibunya belum dibayar di sini. Ustaz,
dan sudah menikah. Nah, saya paham bahwa seminar wanita pada suami itu adalah hal wajib yang harus diprioritaskan. Tapi saya selaku mahasiswa yang sangat mencintai lingkungan itu, kadang ketika asik pertemanan, ketika asik belajar, kemudian ketika asik menjelajah itu merasa terganggu ketika suami itu banyak keinginan Ustaz. Dan saya di sisi lain juga paham bahwa ada yang disampaikan istri yang taat ibadah tapi karena tidak taat suaminya akhirnya masuk neraka. Dan saya ingat itu terus bagaimana mendidik hati untuk selalu ikhlas melakukan itu, karena kadang kalau kalau dipaksa itu kadang tidak ikhlas juga walaupun sudah tahu hukum dan konsekuensinya. Jadi saya mohon kabar baiknya untuk bagaimana mendidik hati yang seperti itu Ustaz. Karena apalagi kalau istri yang suka dengan hal-hal yang demikian itu kan kadang bertentangan gitu Ustaz. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajane ibu yang baik memiliki curhat seperti ini. Oh, Bapak Ibu ternyata ini. Oke. Hukum niku wonten sing sifatnya ta'abbudi, wonten sing sifatnya ta'aqquli. Ada hukum itu yang sifatnya doktrinal, ada yang sifatnya rasional. Gitu. Nah, para ulama itu ketika memutuskan hukum itu yaitu dianggap sebagai doktrinal, ya. Mata itu dianggap boten. Rasanya meskipun kan nggak mungkin minum melalui mata juga nggak mungkin. Ya. Jadi pokoknya karena obat boten nomor mata itu dianggap boten jauh. Nah, dari telinga itu nomor sakit. Kalau seandainya sakitnya terpaksa parah mata kan tidak wajib kemudian misalnya untuk puasa misalnya. Kalau seandainya terpaksa, kalau seandainya tidak bisa ditunda, kalau seandainya dia meskipun lagi-lagi menurut mungkin kalau seandainya ada benda dimasukkan itu misalnya namun misalnya ini kan kados nomor itu ketika kita ada kotoran di kulit itu kan disemprot kulit. Nah, disemprot itu airnya kembali lagi gitu, airnya kan kembali lagi buatan kok kemudian terus masuk ini bukan buatan. Meskipun seperti itu karena yang namanya telinga itu dianggap sebagai jauh, itu dianggap membatalkan. Itu yang saya katakan doktrinal itu di situ. Ya sudah, kalau seandainya terpaksa badan sakit itu membatalkan, dan membatalkan karena sakit itu adalah boleh-boleh saja. Betul itu ya. Terus seperti itu. Selanjutnya bagaimana kalau seandainya kita punya salah kepada orang, mau meminta maaf itu gengsi. Mau dilihat dulu kesalahannya seperti apa dulu. Tapi kalau kesalahan kita itu kok kemudian menjadikan kita justru mendapatkan apresiasi ketika kita ketika kita minta maaf, ya memang harus dilakukan. Tapi kalau seandainya akan menimbulkan ketersinggungan yang lebih, mantap dia sepuluh deh, kalau nggak bujuni sampai kan jadi ada yang mengatakan pokoknya yang paling penting taubat dan kemudian tidak mengulangi lagi. Ketika kemudian itu sudah dianggap cukup. Itu ada yang mengatakan itu secara umum konsep jabatan. Kalau seandainya kita itu ada kesalahan sifatnya adami, itu memang harus diungkapkan. Tapi ketika kemudian kesalahan ini adalah hal-hal yang kalau seandainya diungkapkan itu justru pada akhirnya berdampak pada ketersinggungan, nah itu kalau bisa diucapkan. Oke, apunten. Nah, ini juga harus menjadi nasihat bersama gitu, bagi para laki-laki. Laki-laki itu buat cukup masalah ini. Mesti untuk siji kepingin loro, kayak loro telur ada apa gitu loh ya. Itu macam-macam gitu. Oleh sebab itu panjenengan umpamanya jadi istri sing kaya. Kemarin itu saya diceritani Kiai Sadir, itu menarik Kiai Sadir.
Jadi ada 10 orang kiai atau berapa waktu. Akhirnya kita ngerti kali seorang kiai. Yo, sopo 10 kiai ini sing gak wedi ambek bojone. Sing wedi ambek bojone. Akhirnya amat-amat semua. Takut semua ternyata pada situ. Kecuali satu yang tidak angkat tangan. Sampai kok gak angkat tangan. Aku gak oleh bojoku apa tangan. Bojone gak oleh angkat tangan. Kita anggap pemberani ini, pemberani gak angkat tangan. Apa sampai kok gak angkat tangan? Gak oleh bojone. Pada betina tu je. Ternyata lebih kuat berarti. Yo, kita anggap pemberani gitu ya. Itu seperti itu. Ada juga aku cerita malah pendengar segala-gala sampai kayak cerita. Ya, ada seorang suami disuruh masuk surga dengan di pintu surga yang itu. Tapi yang jaga itu istrinya. Mau aku lagi susah neng dunia wis susah gara-gara masa liwat dulu aja. Jadi sampai ketakutannya kepada istri. Karena sebab itu saya tak stres gara-gara jenengan. Ketoknya jenengan kalah kan iso ngepuk. Tapi nek semelero itu wedi kami. Dia kok pengen semelero kabeh. Itu seperti itu. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir itu tadi Mbak itu ini pemahaman dia lagi karena demikian menjadi penting untuk kemudian misalnya memberikan pemahaman yang sama kepada pasangan kita, ya, memberikan pemahaman yang sama kepada pasangan kita. Yo, misalnya minta sesuatu misalnya dan seterusnya, bojo lagi macam-macam kan ada saat-saat di mana suami istri itu kemudian lagi tidak mood macam-macam, ini bukan ada. Cuman memang itu secara suami ini kuatan. Ya, suami ini umpamanya keinginan yang kemudian tidak dipenuhi itu jengkel. Jengkel itu repot biasanya. Lah sing sae itu adalah ya bagaimana memaksimalkan penghormatan kita kepada sesama atau pasangan kita itu luar biasa. Dengan itu kemudian kita tidak akan ada yang namanya bentrok dan seterusnya. Kualitas atau tingkatan apakah kita menjadi umat Muhammad terbaik atau tidak? Kalau seandainya bagi suami itu kan sering saya katakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik memperlakukan istri. Dan saya adalah orang yang paling baik memperlakukan istri saya. Jadi panjenengan meskipun tingkatan maupun kiai maupun macam-macam, ini kok betul saya ya kualitas sebagai umat Muhammad kalau seandainya tidak baik memperlakukan istri. Pun juga demikian ada nasihat untuk para ibu yang ditegaskan laukuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya saya harus memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Dan di dalam Islam itu adalah sawit. Itu seperti itu. Pulau aja nasihati yo coba direkomendasi rapi lurunya gak terlalu ganggu. Bisa gitu. Mau ada bojone kaya ngono kok rapi meneh mari wis. Itu gak enak ate ngomong-ngomong. Tapi ngomong gitu tas gitu. Mau rapi nembak dulu. Kan gak enak gitu ya. Niku mboten namanya. Terus sakjane iki para laki-laki tergantung dari sikap yang kemudian ditampilkan oleh. Tapi kalau sudah sahabat, niki ngomong suami yang normal gitu. Ada suami yang tidak normal karena sampai salah memilih, hanya mempertimbangkan dia kayak artis Korea misalnya, ternyata gak jelasan. Oleh sebab itu faktor tidak diminta ibadah harus memperhatikan agama. Itu seperti itu.
pun sampai kemudian ketika menikmati macam-macam pertimbangannya yang baik. Itu seperti itu. Pulau kemarin itu anak pulau putri atau saya pun wayai abdi ditableti oleh katanya seorang kiai macam-macam. Ya pulau itu enggak lah saya pun meskipun anak kiai enggak jelas mau lah begitu. Ya kita meskipun anaknya orang biasa, tapi kalau dia alim, mengkaji, butuh buku macam-macam, di mana pada akhirnya membimbingkan punya ilmu lah yang pada akhirnya membimbing perilaku kita. Ilmu lah yang pada akhirnya membimbing perilaku. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.